Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Masurin, NPM 411804, ingin mempresentasikan lapangan kerja praktek saya berjudulkan lapangan kerja praktek analisis kesehatan dan keselamatan kerja industri pelayanan ekspedisi transportasi dengan menggunakan metode perhitungan BLS OSHA di PT Jaya Mulia Trans. Ini laporannya. Lapangan kerja praktek. Selanjutnya dari latar belakang kerja praktek merupakan wahana atau sarana bagi mahasiswa untuk mengenali suasana di industri serta menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan dan mensimulasikan etos kerja profesional sebagai calon sarjana teknik industri. Kerja praktek dapat dikatakan sebagai ajang simulasi profesi mahasiswa program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Islam Jakarta. Paradigma yang harus ditanamkan adalah bahwa selama kerja praktek mahasiswa bekerja di perusahaan yang dipilihnya. Bekerja dalam hal ini mencakup kegiatan perencanaan, perancangan, perbaikan, penerapan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya kerja praktek secara khusus dalam lingkup teknik industri haruslah selalu disadari bahwa yang dikaji adalah kesatuan elemen sistem yang terdiri atas manusia, mesin, material, metode, pendanaan, energi, lingkungan, dan informasi. Artinya, dalam melaksanakan kerja praktek yang menjadi tanggung jawabnya, mahasiswa teknik industri harus selalu memandang aktivitasnya dalam kerangka sistem yang melingkupi kerja praktek tersebut. Oleh karena itu, dalam kerja praktek, kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah A. Mengenali ruang lingkup perusahaan, B. Mengikuti proses kerja di perusahaan secara kontinu, yang C. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan, supervisor, atau pembimbing lapangan, yang D. Mengamati perilaku sistem, E. Menyusun laporan dalam bentuk tertulis atau setelah kerja praktek berakhir, yang terakhir F. Melaksanakan ujian kerja praktek. Selanjutnya tujuan untuk poin pertama adalah melatih kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. Poin kedua, mengamati secara aktivitas perusahaan dalam berproduksi. Poin ketiga, melatih kedisiplinan. Poin keempat, melatih kemampuan berinteraksi dengan bawahan, rekan kerja, dan atasan dalam perusahaan. Poin kelima, melengkapi teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang ada di perusahaan. Poin keenam, menambah wawasan mengenai aktivitas aplikasi dan sistem bisnis. Selanjutnya introduksi. Introduksi PT Jaya Mulia Trans mulai beroperasional secara mandiri sejak tahun 2001 dengan bisnis utama ekspedisi angkutan darat atau trucking, dan merupakan perusahaan yang independen dalam arti kata bahwa perusahaan bukan merupakan perusahaan yang terafiliasi atau bukan merupakan anak perusahaan dari suatu grup, tetapi murni merupakan perusahaan yang beroperasi secara mandiri. Kecepatan, ketetapan, dan keamanan barang sampai di tempat tujuan adalah merupakan prioritas kami. Selanjutnya hasil data. Hasil data yang saya peroleh itu adalah sistem pengukuran ini digunakan untuk perhitungan FR atau frequency rate dan SR severity rate yang didasarkan pada pengukuran sebanyak 200.000 jam kerja pada PT Jaya Mulia Trans. Rumus yang digunakan FR sama dengan jumlah kecelakaan dikali 516.000 per jumlah jam kerja. Untuk yang SR sama dengan jumlah hari hilang dikali 516.000 per jumlah jam kerja. Keterangan FR sama dengan banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi akibat kecelakaan selama 1 tahun. Untuk yang SR sama dengan banyaknya jumlah hari kerja yang hilang akibat kecelakaan selama 1 tahun. Bilangan 516.000 didasarkan pada jumlah kerja dari 129 orang pekerja yang bekerja 50 minggu dan seminggunya bekerja 80 jam. Selanjutnya itu hasil data jumlah tenaga kerja di PT Jaya Mulia Trans sebanyak 129 tenaga kerja, 50 minggu per tahun, jam kerja per minggu 80 jam, 2 kecelakaan atau 1 kecelakaan ringan dan 1 kecelakaan berat dalam 1 periode atau 36 jam. Untuk lembur
di 5.160 jam atau 5 hari lembur dalam satu periode dikali 129 tenaga kerja dikali 8 jam per hari, dan hari yang hilang sebanyak 1,5 jam. Untuk perhitungannya FR, jumlah kecelakaan dikali 516.000 per jumlah jam kerja sama dengan 2 kecelakaan dikali 516.000 per 521.160 sama dengan 1,97. Dan untuk yang SR, jumlah hari hilang dikali 516.000 per jumlah jam kerja berarti sama dengan 1,5 jumlah hari hilang dikali 516.000 per 521.160 sama dengan 1,48. Hasil jumlah jam kerja didapat dari 1. Jumlah jam kerja adalah 521.160 atau 129 tenaga kerja dikali 50 atau 50 minggu per tahun dikali jam kerja per minggu ditambah 5.160 jam lembur. Yang kedua, jumlah hari hilang 1,5 atau 1 jam dibagi 1 hari jam kerja. Dari perhitungan pengukuran BLS OSHA, FR adalah 1,97 banyaknya kecelakaan kerja per hari dalam 1 tahun. SR adalah 1,49 banyaknya waktu yang hilang per hari tenaga kerja dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya yang didapat dari penelitian ini sebagai berikut. Nilai OSHA pada perusahaan PT Jaya Mulia Tas mempunyai total nilai FR sama dengan 1,97 banyaknya kecelakaan kerja per hari dalam 1 tahun, dan pada SR sama dengan 1,48 banyaknya waktu yang hilang per hari tenaga kerja dalam 1 tahun. Nilai pengukuran OSHA membuktikan bahwa kecelakaan, lost time, dan kerugian lainnya dapat dianalisis dengan hasil nilai FR dan SR. Untuk saran yang pertama dan kedua. Saran pertama itu adalah perusahaan harus mengadakan lebih banyak instrumen bahaya dan template tanda bahaya di setiap titik bagian area kerja yang berkondisi bahaya. Yang kedua, perusahaan harus menerapkan sanksi tegas bagi tenaga kerja yang tidak memakai alat safety saat bekerja untuk mengurangi terjadinya tindakan bahaya dan kondisi bahaya agar memperkecil terjadinya kecelakaan atau accident. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.